Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung yang hadir beribadah di gereja pada pagi ini dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Nama minggu kita adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ender nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga jemaat diundang untuk berdiri. Pujihamu Jehovah Tuhan, dengan basa para siroha salelenai, dengan basa para siroha. Ingot hong hong ale tolikon surina dengan gadi pasonggo di bata Tuhan dengan masa lalu na panguluhon hon. Tatung adong pargototongon namang kudosa Tuhan di bapa di surgoi sun hinagogoi sun hinagogoi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Lului hamu haraja vide Bapa, rabdohot hati dorana, tambahono nama onde Tuhamu. Haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Lukas 11 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita akan membacanya secara bergantian. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh perampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari salasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Demikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat minggu kita pada hari ini. Nomor 1, jadwal pertanggangan daerah Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah Tiga Dago di rumah keluarga M. Pardede Ibu Boru Sinurat. Alamat Ruang Serbaguna, lantai 2, Gedung Rukan. Nomor 2, daerah 8 Bypass Timur di rumah keluarga Insinyur J. Simatupang Ibu Boru Simajutak di ruang konsistori lantai 1, Gedung Rukan. Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah 2 Antapani Arcamanik. Tuan rumah daerah Antapani Arcamanik. Alamat Serbaguna, lantai 2, Gedung Rukan. Nomor 2, daerah 5 Malabar di rumah keluarga Nyonya Redia Fatmawati Simanjutak Boru Silitonga di ruang konsistori lantai 1, Gedung Rukan. Nomor 2, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 telah meninggal dunia Ibu Dr. Anda Nyonya Anitia Basaria Siahan Boru Silitonga, tutup usia 72 tahun 3 bulan, beralamat di Jalan Sarimana 2 nomor 170 Blok 5, Jemaat Daerah 4 Sarbuncip. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Nomor 3, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata, yaitu keluarga Ricardo Siregar Ibu Bertua Imelda Boru Nadabdab dengan 2 orang anak dari gereja HKBP Jati Sempurna Resort Janti Sempurna, beralamat di Perum Cherryfield Cluster Kristen nomor 9L Jalan Ciganitri Tengah RT 06 RW 8, masuk daerah 6 Bansal. Nomor 4, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat keluarga Joni Panggabean Ibu Lindawati Boru Situmeang ke gereja HKBP Perumnas Batu Onom Resort Perumnas Batu Onom yang beralamat di Jalan Rancabolang Taman Persada Residence Blok 6 nomor 38 daerah 8 Bypass Timur. Nomor 5, baptisan kudus khusus
Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini akan diadakan baptisan kudus khusus kepada satu orang anak laki-laki. Nomor 6, kunjungan gerejawi. Minggu yang akan datang tanggal 15 Oktober 2023 pada kebaktian pukul 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi Ina Belesia HKBP Resort Bandung Timur yang dipimpin oleh Pendeta Soalon Siregar, Pendeta Resort HKBP Bandung Timur, ramah tamah oleh Punguan Ina Solafide. 7. Memasuki masa pensiun atau purna bakti. Nomor 1, akan memasuki masa pensiun purna bakti di gereja kita, yaitu Sintua Insinyur Rutman Silayan dari WEG 8 Bypass Timur. Oleh karena itu, pada kebaktian Minggu hari ini, Bapak Sintua Insinyur Rutman Silayan melayani sebagai liturgis. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang disediakan sebagai tanda kasih atas pelayanannya di gereja kita. Nomor 2, acara pemberangkatan pensiun purna bakti akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang 22 Oktober 2023 di kebaktian pukul 10 WIB. 3. Riwayat singkat Sintua Insinyur Rutman Silayan dapat jemaat baca pada warta jemaat hari ini. Nomor 8, gathering na Poso Bulung. Panitia Parheheon NHKBP Bandung 2023 akan mengadakan gathering na Poso Bulung pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 21 sampai 22 Oktober 2023 bertempat di Villa Yeskiel Lembang. Biaya pendaftaran gathering na Poso Bulung sebesar Rp60.000. Setelah pembacaan warta jemaat ini, kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai gathering na Poso Bulung dari perwakilan panitia Parheheon NHKBP Bandung 2023. 9. Pelantikan komisi-komisi PGIW Jabar periode 2023-2028. Hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja Kristen Pasundan Bandung, Jalan Kebonjati 108 Bandung, akan dilaksanakan pelantikan komisi-komisi PGW Jabar periode 2023 sampai 2028. Nyonya Kristen Situmorang Boru Siparani dan Hotman David Hutagalung yang terpilih sebagai anggota dalam komisi ini akan mengikuti acara tersebut. Nomor 10, pelatihan multimedia HKBP Bandung. Seksi musik Dewan Marturia akan mengadakan pelatihan bagi seluruh multimedia yang berpelayanan di semua kebaktian HKBP Bandung. Diharapkan semua dapat mengikuti kegiatan ini yang diadakan pada hari Minggu tanggal 8 dan 15 Oktober 2023 pukul 13 WIB. Bagi jemaat yang baru mendaftar sebagai pelayan multimedia, bisa menghubungi Ketua Seksi Musik Patricia Manik. Nomor 11, formulir kritik dan saran pelayanan ibadah Minggu. Sekali lagi kami ulangi, formulir kritik dan saran pelayanan ibadah Minggu. Dalam rangka meningkatkan pelayanan peribadahan Minggu, Seksi Musik Dewan Marturia HKBP Bandung membutuhkan kritik dan saran bagi seluruh jemaat. Mohon seluruh jemaat dapat mengisi formulir kritik dan saran pelayanan ibadah Minggu pada link berikut di bawah ini yang bisa dibaca di tikting, atau scan pada QR kode berikut. Atas partisipasi jemaat diucapkan banyak terima kasih. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang terhormat Inang Pendeta Lilis Buru Siregar, yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado, serta seluruh jemaat yang hadir di ibadah siang hari ini. Kami sebagai perwakilan dari Panitia Parheheon NHKBP 2023 dengan semangat dan penuh sukacita ingin mengajak abang dan kakak naposo-naposo yang hadir pada ibadah minggu siang ini untuk kita boleh sama-sama mengikuti acara Gathering Naposo Bulung 2023. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu hingga hari Minggu, tanggal 21 hingga 22 Oktober 2023. Gathering tahun ini disusun sebagai kegiatan yang akan mengeratkan tali persaudaraan di antara Naposo Bulung, sekaligus melengkapi rangkaian kegiatan sebelumnya, yaitu penyambutan mahasiswa baru dan marsi ajar. Nantinya, kegiatan gathering ini akan diisi kebaktian, rangkaian games yang seru, dan api unggun yang akan disatukan dengan sesi marsi tandaan. Melalui marsi tandaan ini, diharapkan para Naposo Bulung bisa memperdalam keimanan dengan saat teduh bersama dan boleh mengenal sesama Naposo lebih dalam lagi, sehingga tercipta hubungan yang erat dengan harapan Naposo semakin kompak ke depannya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, yang dalam bahasa Batak, dang tanda umbah hendang holong. Ya harapannya kalau sudah kenal, bisalah minta izin ke tulang dan tulang ya. Baik, berikutnya mari kita saksikan video singkat mengenai Gathering Naposo Bulung 2023. Bagi abang kakak dan teman-teman semua yang tertarik untuk ikut serta dapat mendaftar pada link yang tersedia pada stand booth yang ada di depan. Adapun besar biaya pendaftaran ialah sebesar 60.000, sudah termasuk untuk biaya penginapan, transportasi, konsumsi, dan kaos. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person atau akun Instagram NHKBP Bandung yang tercantum di poster, atau bisa mengunjungi stand Gathering Naposo di depan gereja yang telah dibuka sebelum dan sesudah ibadah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan keimanan serta ikatan setiap Naposo yang boleh mengikutinya. Terima kasih. Shalom Horas. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 424, mulai dari ayat yang pertama, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Itulah
pangihon hatana parguru mai raju biru asbu hidung gomnai pagiru salehon Tuhan tundimi pargugu bangula sandok lomumi. Hormat dosa menurut lomong tungguna dadati saya lolakan dopaku Tuhanmu pergudui malu sudi dosabi sai tiup tanganna parido maon ramoti padumo asiseanmu pasada rohaku menggulung totong hatamu nasitu patuku Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu hari ini bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur. Tetapi yang menghasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur.
Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita saat ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita. Iya, demikianlah untuk Bapak Ibu yang tetap mengikuti secara live streaming. Kiranya selalu di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika apa yang dituliskan Yesaya ini adalah sebuah nyanyian yang diungkapkan, tapi nyanyian yang mengandung makna, dan nyanyian mungkin adalah bisa mengkategorikan sebagai fakta atau kebenaran. Maka ketika nyanyian di sini mengandung pesan dan makna untuk mengumpamakan suatu keadaan, sehingga nyanyian di sini adalah menceritakan sebuah status bangsa Israel dan Yehuda. Ketika nyanyian di sini adalah sebagai kebun anggur. Kenapa dikatakan? Karena kebun anggur pada masa Yesaya ini adalah suatu kepunyaan atau suatu milik yang berharga. Sehingga kebun anggur di sini mengungkapkan suatu kebanggaan oleh pemiliknya. Maka ketika seorang pemilik kebun anggur dengan senangnya mempersiapkan segala sesuatu untuk kebun anggur kebanggaan atau kesayangannya, kita melihat apa yang dipersiapkan tadi, tempatnya dia memilih di lereng bukit yang subur, pastilah tempat yang indah. Dan supaya anggur yang akan ditanam itu tumbuh dengan baik akarnya, pemilik kebun anggur tersebut mencangkulnya dan memisahkan atau membuang batu-batu, ya mungkin serpihan kaca atau duri dan lain sebagainya, yang nanti bisa menghalangi pertumbuhan anggur itu. Dan sesudah semua itu dia persiapkan dengan baik, bibit anggur pun yang akan ditanam adalah pilihan, premium lah misalkan. Ini adalah bibit anggur yang sudah dipilih, yang sudah difilter, dan tentunya harapan dari pemilik kebun anggur bagaimana supaya dia nantinya bisa melihat hasil kerja kerasnya. Dia membuat menara jaga dan dia membuat tempat spesial untuk pemerasan buah anggur secara lengkap. Ini adalah sudah menunjukkan persiapan bagaimana seorang pemilik kebun anggur itu harapannya adalah baik.
Dan ketika itu dia persiapkan adalah di dalam kasih alani holong nado sudei. Maka dia mempersiapkan itu. Sehingga ketika itu sudah siap, tadi tempat, lalu bibit juga sudah bibit premium, maka menanti untuk panenlah. Ada proses dong sebelum panen. Dan sebelum memanen anggur tersebut, prosesnya tentu pastilah si pemilik kebun anggur tersebut akan memupuk anggurnya dengan baik. Memberikan pupuk atau semprot apapun yang bisa memberikan vitamin supaya buahnya baik sesuai dengan keinginan si pemilik kebun anggur itu. Maka tibalah waktu panen. Ketika pemilik kebun anggur ini senang dengan segala apa yang sudah dipersiapkan, dia gembira dengan segala tenaga yang sudah dia berikan, perhatian dan kasihnya kepada kebun anggurnya kesayangannya. Ternyata begitu panen, buah anggurnya asam. Terhirim. Pasti kecewa pemilik anggur. Itu sebabnya dia mengatakan tadi, apalagi yang kurang yang kuperbuat? Kau hubai sude. Hadapin waing hurang buasa gabi songonon. Itulah rasa kecewa. Ima di bahasa Batak didok, terhirim mau molonina. Terhirim mahape Tuhani. Dan ketika kita mau diingatkan apa yang kurang yang saya perbuat, mengapa asam? Bahasa gabi songonon ninna. Ada tindakan dan tindakannya pasti adil dan benar. Jika dia mengatakan, aku akan menebang pagar durinya. Ini tindakan yang adil dan benar. Dan merobohkan temboknya agar diinjak-injak. Ya mungkin diinjak binatang buas. Alang ngadi pagar nakaningan, dijaga, tapi ya sudah. Dan aku akan menelantarkan, katanya tadi, supaya tumbuh onak dan duri. Hujan pun diperintahkan agar tidak turun membasahi kebun anggurnya. Ini suatu tindakan yang tentu mengingatkan kita, karena diingatkan ayat 7, kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan tanaman-tanaman kegemarannya adalah Yehuda. Ini satu kesatuan bangsa. Sehingga memang jika nyanyian kebun anggur ini adalah menunjukkan keadaan, itu tadi saya katakan status, ada keadaan situasi yang hendak diberikan dalam lagu ini, dalam nyanyian ini. Bagaimana kaum Israel dan Yehuda diceritakan keadaan umatnya ini tidak setia lagi kepada Tuhan. Keadaan mereka sudah jauh dari melakukan kebenaran dan ketaatan dan kesetiaan. Kehidupan mereka sudah melakukan kelaliman. Itulah keadaan. Sehingga perilaku yang jauh dari keadilan karena melakukan penindasan, perilaku yang mungkin jauh dari kebenaran karena melakukan berbagai hal, karena mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Kelaliman, keangkuhan, kesombongan, keonaran, keserakahan, menindas, kepalsuan hidup ini bisa saja dilakukan oleh setiap orang. Terlebih bangsanya yang dikatakan di sini. Kalau demikian, siapa lagi yang diumpamakan oleh teks ini sebagai kebun anggur pilihan kalau bukan umatnya,
Siapakah umatnya saat ini? Dan mungkin halakan. Alai bohado hita nuaing mengarajumi turpukon. Israel dan Yehuda adalah umat pilihannya. Israel yang sekarang adalah kita semua. Siapakah kita yang saat ini sudah menunjukkan Israel yang baru, yang membuahkan yang manis, bukan yang asam? Itulah yang diingatkan oleh teks ini. Nyanyian kebun anggur ini sekarang menjadi introspeksi bagi keadaan kita sekarang sebagai umat pilihannya, Israel yang baru. Jika Allah sebagai pemilik kita yang telah merawat, memelihara kehidupan kita sedemikian rupa, sedemikian baik, siang dan malam kita dicukupkan segala apa yang perlu. Dan dari dulu sampai sekarang kita pasti sudah merasakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, berkat, pakaian, minuman, seluruhnya, tempat tinggal telah diberikan kepada kita. Dan Allah telah menjauhkan kita dari mara bahaya seperti Israel. Ketika mereka keluar dari Laut Rarai, mereka tidak makan, tapi Tuhan menunjukkan manna. Dan bagaimana mereka keluar dari perbudakan Mesir dan dari pembuangan Babel. Semua itu dinyatakan oleh Allah bagi umatnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ini adalah bagian dari mana pemilik kebun anggur tadi memisahkan batu-batu, mungkin duri-duri supaya tanamannya baik. Ini juga tentu menjadi perenungan bagi kita. Dao hitasian parmaraan ujuborhat nakaning tugarejaon. Sude hitabui pungu rap memuji pasangap guarna nabadiai. Kalau begitu, perjalanan hidup kita sebagai umat pilihannya sekarang, kita mau katakan, perjalanan hidup kita di dunia ini masih panjang. Memang kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Dang taboto sadi hari tikina. Dan masa kini yang kita jalani adalah kita di tahap perawatan dan pemeliharaan. Belum sampai kepada pencabutan tadi yang dikatakan oleh teks ini. Masa dihita nunga disuan, nunga dipilit hita, sian bibit tano na unggul do hita. Kita diciptakan dan dipilih dari bibit unggul. Sehingga karena kini adalah tahap kita menjadi tahap pemeliharaan tahun para sinirohau dosonari. Nadi padudu Tuhan itu hita. Aladang taboto ajal adigan. Maka ketika ini menjadi tahap perawatan masa kita sekarang, Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Tentu apa yang diingatkan oleh teks ini juga hendak menjadi suatu perenungan. Jangan menyesal kemudian ketika Tuhan menelantarkan kehidupan kita yang tidak setia dan yang jauh dari Tuhan. Ketika masih banyak kita melakukan orang Kristen tapi alai Kristen na hutodong dalam hamagoan, godang do PHP aka ulaun portibi na taula. Jala godang do aka hisap ni daging pangalaho ha portibi yon na taula. Jangan menyesal kemudian. Dan Tuhan berhak memberikan hukumannya secara adil dan benar. Tuhan berhak mengembalikan kita ke jalan yang benar, dan Tuhan berhak juga memberikan apa yang menjadi tantangan yang diberikan oleh Tuhan, yang mungkin kita harus berikan introspeksi di dalam teks ini. Maka diingatkan jangan membuahkan yang asam. Apa itu? Bisa saja kepalsuan, kesombongan, keegoisan, kebobrokan hidup, etika moral, dan hidup kita yang membuahkan
yang asam itu adalah mungkin bisa beracun, berefek yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan kita sudah membahayakan diri kita sendiri. Maka di masa perawatan ini, di masa pemeliharaan ini, tentu Nats ini hendak memberikan kita untuk boleh menjaga sikap, perilaku, perkataan, hati, pikiran. Bagaimana kita boleh terus setia, benar, melakukan keadilan. Maka teks ini juga hendak mengingatkan kepada kita yang di dalam Kristus Yesus, yang memiliki hidup baru, tentunya tidak lagi berkata hoax atau bohong, tidak lagi berkata yang tidak mencerminkan sebagai umat Allah. Ketika kita masih suka melihat keburukan orang lain tanpa memperbaiki apa yang ada pada kita, tentu buanglah perilaku yang demikian, sehingga itu adalah perilaku yang tidak terpuji dan yang tidak mencerminkan sebagai pilihan Allah. Agar jauh dari buah yang asam, Allah sendiri telah memberikan kepada kita roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, roh hikmat. Dan tentunya yang saya katakan tadi, bagaimana Allah telah memilih kita dari bibit unggul yang baik, pilihan yang diistimewakan, yang berbeda dari bangsa lain. Dan kita tentu sekarang diingatkan, jangan sampai Allah murka melihat apa yang kita lakukan sekarang ini. Jangan memakai taktik apapun yang bisa merugikan banyak orang, sehingga itu bisa menelantarkan kehidupan kita tentunya. Ketika kita mau hendak berjuang, teks ini hanya mengingatkan kepada kita bagaimana kita hendak menyatakan pertobatan itu. Dengan mewujudkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan, dan dengan menunjukkan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu. Dasar kita untuk memulai perilaku yang baik, perilaku yang manis, yang menyukakan hati Tuhan, tentu kita harus memulai itu di dalam terang yang dari Kristus. Efesus 5 ayat 9 mengatakan, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sebagai anak-anak terang, tentu kita tidak mau disesatkan oleh dunia ini. Maka demikian juga Yakobus mengatakan kepada kita, hanya hikmat yang dari atas, yang murni, yakni yang tulus. Adanya kasih pendamaian, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan, sehingga buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik. Sehingga Yohanes 15 juga mengingatkan kepada kita, kalau Yesus Kristus mengatakan dialah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar yang di dalam Kristus adalah membuahkan kebaikan, kebenaran dan keadilan yang saya katakan tadi. Sehingga Tuhan akan adil, mengadili, dan dengan benar mengadili sikap dan perbuatan setiap orang yang dilihatnya di dunia ini, karena tidak ada yang tersembunyi. Hati kita pun diketahuinya, perilaku kita yang tersembunyi atau dimanapun diketahuinya, dan perkataan kita pun tentu diketahuinya, perilaku kita, perbuatan kita, sehingga kita diingatkan teks ini untuk setia di dalam kebaikan dan membuahkan yang manis, bukan yang asam. Kalau tema teks kita mengingatkan kepada kita saat ini, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Hidup orang Kristen tidak ada yang berpura-pura, tapi hidup orang Kristen adalah yang benar dan yang adil. Sehingga itu yang diingatkan oleh teks kita ini.
Karena ada orang tua yang membawa anak baptis, kiranya orang tua yang membawa anak baptis tetap di dalam kesetiaan untuk menanamkan kebaikan kepada anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan, sehingga menjadi orang tua yang tetap patut diandalkan. Dan kepada Amang Sintua Rutman Silain yang akan memasuki Purna Bakti, kiranya untuk kerja pelayanan yang sudah beliau berikan di gereja kita, tentu sebagai buah kasih kita akan kita berikan juga. Dan kiranya meskipun sudah pensiun, tapi tetap menjadi Sintua yang boleh tetap di dalam kasih melakukan kebaikan di gereja, secara khusus di wilayah juga nantinya. Semuanya kita akan merenungkan teks ini, mari berjuang membuahkan yang manis, bukan yang asam. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menghantarkan kami hingga pada detik ini. Segala kebutuhan kami siang dan malam Engkau telah berikan. Sebagaimana pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, kami sungguh layak bersyukur untuk segala apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Mulai dari kami lahir ke dunia ini dan sebelum sampai tiba kepada ajal kematian. Waktu ini adalah waktu bagaimana untuk berbuat di dalam keadilan dan kebenaran. Ajarlah kami untuk melakukan apa yang terbaik sebagai umat pilihan-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau pilih, dan bagaimana kami hidup di dalam terang, sehingga yang tinggal di dalam Kristus adalah yang melakukan kebaikan dan kebenaran, keadilan, ketaatan dan kesetiaan, sehingga firman-Mu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa untuk segala apa yang boleh kami lakukan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memantau, mengajari, memimpin kami untuk berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih juga karena Engkau telah menghantarkan setiap jemaat-Mu yang boleh bersekutu di tempat kudus-Mu ini. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti melalui live streaming, yang dalam keadaan sakit, tubuh mereka yang dalam keadaan lemah, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kekuatan, juga penghiburan yang dalam duka cita. Untuk mendahului setiap langkah kami ke depan, biarlah Tuhan yang tetap di depan kami. Ampunkan segala dosa kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sambil bernyanyi nomor 650. Sadado pakiri boni di bagasan pancuani taradoti asada di tondi pinado mudi
Masiha bosan di bagasan holong nai taradoti hasadang ditondi pinadomu didami. Rapa siurupan di bagasan holong nai haradoti hasadang ditondi pinadomu didami. Di pasada holong nai saluhut nadar siai katarjotus ada pakiri modi songon daging di Kristusi. Sadado pakiri moni di bagasan pancawadi haradoti hasadang ditondi pinadomu didami. Aladong mabuan dadanak tupat didion sahalak taparadima kita bernyanyi buku ND 146. Oh Jesus, naik berdiri lu poso sai Roma mengalir. Orang tua diundang untuk berdiri di tempat. Luhut manjalo iboan atorasa nasidabe tuson naik pasatona Tuhan dana om. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya
menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebagai orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Sekarang kepada orang tua yang membawa anak baptis, ikrarkanlah iman kepercayaan kita sebagaimana seluruh teman-teman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang. Amin. Sekarang jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, Jawablah. Saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Boleh maju ke depan.
Untuk anak yang sudah menerima baptisan kudus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 145. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.